Film yang dirilis pada tahun 2023 bercerita tentang seorang wanita hamil melarikan diri dari negara yang sedang berperang dengan bersembunyi di sebuah kontainer di atas kapal kargo. Sebuah keluarga sedang berusaha untuk melarikan diri dari negara yang sedang berperang karena rezim yang berkuasa di sana. Wanita bernama Mia dan suaminya bernama Nico melalui jalur sempit di antara tumpukan kontainer kargo agar tidak diketahui oleh para penjaga, bahkan sampai merelakan untuk membayar dengan tambahan cincin karena banyak resiko untuk kondisi, sehingga harga untuk melarikan diri menjadi sangat mahal. Mereka masuk ke dalam kontainer di sebuah truk dengan banyak orang lain juga di sana, dan terlihat Mia sedang hamil besar. Kargo itu mulai berjalan sekarang ke arah perbatasan. Di tengah perjalanan, mereka membicarakan tentang Nico ingin memberi nama anak yang belum lahir itu dengan nama Noah. Meski Mia mengatakan semoga namanya cocok untuk anak laki-laki dan bukan bayi perempuan yang lahir. Diketahui juga mereka sebenarnya sudah mempunyai satu anak sebelumnya, dan rejim yang ada di sana telah membawanya dan mungkin sudah membunuhnya. Truk yang ditumpangi mereka tiba-tiba berhenti, dan saat dibuka, banyak penyelundup lain yang masuk ke dalam dengan terburu-buru dan berdesakan, sehingga orang yang sudah masuk dipisahkan ke dalam truk lain. Nico mencoba menolak, tapi orang-orang yang menyelundupkan menggertak dengan senjata dan memukulnya, yang membuat Mia dan Nico terpisah. Mia sangat panik karena itu, melihat dari lubang, melihat Nico masuk ke dalam kargo lain dengan tanda nomor 107 berwarna hijau. Mia menelponnya karena takut dia tidak akan bertemu dan takut karena ditinggalkan sendirian. Nico menenangkannya dan mengatakan untuk jangan percaya pada siapapun. Dari lubang, juga Mia melihat para penduduk di sana sedang kacau, membuat para penjaga di sana menembak. Banyak warga yang ditangkap, termasuk wanita yang hamil dan juga anak-anak kecil. Dipisahkan dari orang tua mereka, para penjaga di sana tidak segan-segan menyiksa para wanita hamil dan anak yang sudah mereka tahan. Salah satu dari penumpang melihat ke sebuah lubang yang ternyata mereka ada di tempat pos pemeriksaan. Supirnya pun mencoba berbohong untuk cepat pergi dari pemeriksaan, meski tetap ditahan untuk diperiksa oleh penjaga di sana. Saat kargo dibuka, ternyata hanya satu kotak peti. Pemeriksa itu masuk ke dalam untuk mengeceknya. Supir pun terlihat panik karena itu, yang ternyata para penumpang bersembunyi di sana di dalam ruangan tersembunyi. Merasa ganjil dengan isi dalam kontainer, salah satu penjaga menembak untuk mengetahui apakah luas dalam dan luar kargo itu sama, yang tapi hasil tembakannya berbeda dari seharusnya. Dengan tenang, penjaga itu membujuk mereka untuk keluar, sehingga salah satu dari mereka keluar hanya untuk ditembak, dan para penjaga semua pun mulai menembaki para penumpang itu hingga tidak bersisa. Tapi untungnya Mia naik ke atas salah satu peti di sana yang membuatnya selamat dari tembakan. Para mayat pun dibersihkan dari sana, yang membuat hanya Mia yang tersisa di truk itu. Dengan perasaan takut, Mia juga mencoba untuk memperingati Nico untuk bersembunyi jika ada pemeriksaan. Kargo yang ditempati Mia kini sudah ada di pelabuhan dan sudah siap berlayar. Mia mencoba menelpon Nico lagi, tapi sudah beberapa saat mencoba, tidak tersambung dan membuat Mia sangat khawatir dan takut. Membuka tas yang dibawanya yang berisi alat bor, beberapa botol besar air mineral, sebuah handphone lipat, dan ada sebatang lampu. Mencoba tetap tenang untuk tidur di tengah khawatirnya. Lalu malam harinya, Mia tiba-tiba dibangunkan karena goncangan akibat ombak badai di luar yang besar, yang membuat kepalanya terbentur hingga meringis kesakitan. Mia bangun dengan banyak air di dalam kontainernya. Mia melihat ke semua arah melalui lubang dan hanya hamparan laut yang ada tanpa kapal yang ditumpanginya. Juga beberapa kargo lain yang ikut terjatuh. Layar handphone yang dibawanya retak dan juga telepon lipat yang ditemuinya pun tidak bisa dipakai karena tidak tahu PIN untuk masuk. Air masuk melalui lubang. Mia membuka semua peti di sana, berharap ada sesuatu yang bisa digunakannya. Tapi peti itu hanya berisi televisi
kotak plastik, baju, dan earphone. Mia juga mengambil pisau lipat yang tergeletak karena mungkin akan digunakan nantinya. Mia berharap dengan menutup menggunakan lakban yang ditemukannya agar air tidak masuk lebih banyak. Tiba-tiba, suara teriakan banyak orang terdengar. Mia melihat itu adalah kapal kargo dengan ciri nomor 107 warna hijau yang berada Nico di dalamnya mulai tenggelam. Telepon pun tidak tersambung dengan Nico. Mia menjadi lebih panik dan takut karena kontainer hijau sudah tenggelam bersama orang-orang di dalamnya. Putus asa, Mia mencoba bunuh diri dengan pisau lipat. Tapi bayinya yang dikira sudah tidak bergerak kini menendang Mia kembali, yang membuat Mia mempunyai sesuatu untuk bertahan hidup lagi. Suara ikan paus terdengar, membuat Mia sedikit waspada sebelum tidur. Saat bangun, tubuh Mia kini hampir terendam air karena air lebih banyak yang masuk melalui lubang. Mia akhirnya melepas peti yang tergantung di atas dan kesal karena lebih banyak kotak plastik yang ada. Tidak habis akal, Mia kini mengeluarkan air dengan alat yang ada, menggunakan selang dan mengeluarkan air dengan wadah plastik itu. Nico akhirnya menelponnya. Bahkan hampir tidak percaya Nico ternyata masih hidup. Nico ditipu dan ditinggalkan di luar kota sebelum sampai ke pelabuhan. Mia juga mengatakan kondisinya sekarang. Nico mencoba menenangkannya dengan berjanji akan menjemputnya nanti. Di tengah hujan badai, saking besarnya badai sampai kontainer bergoyang, Mia merasa tidak kuat dan akan melahirkan. Setelah mencoba mencari posisi pasnya, Mia kini sudah melahirkan. Bayinya adalah perempuan. Bayinya pun mulai bernapas saat Mia memukul pelan punggungnya. Di hari setelahnya, Mia mencoba untuk membuka atas atap kontainer dengan bor miliknya supaya Mia bisa keluar dari ruangan kontainer yang sempit itu. Belum juga beres membukanya, Mia diganggu oleh tangisan bayinya, menggendong bayinya yang tidak bisa diam dan mulai berteriak karena kesal, tapi akhirnya dia minta maaf karena menjadi keras. Mia sudah sangat lemas dengan makanannya yang sudah sedikit dan harus tetap menyusui bayinya. Mia akhirnya memakan semua sisa makanannya hingga tidak bersisa. Karena menyadari itu, Mia sekarang mencoba melubangi atap lagi. Tapi sekarang, Mia terhenti karena bornya tidak lagi berfungsi dikarenakan baterainya yang sudah habis. Di tengah kekesalannya, Mia mencoba melanjutkannya dengan pisau lipat dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Di tengah malam tidurnya, merasa sangat lapar, tapi tidak ada satupun yang bisa dimakan. Mengingat sesuatu, Mia akhirnya dengan terpaksa memakan daging yang ditinggalkan bayinya saat lahir demi kelangsungan hidupnya. Hari besoknya, Mia tetap mencoba untuk melubangi atap sampai pisaunya patah. Sambil menunggu juga handphonenya ditelepon Nico karena dia tidak bisa menelponnya. Air mineral sudah mulai habis dan Mia sudah lemas, pusing, hingga berhalusinasi. Mia sedikit terselamatkan karena air hujan turun. Meletakkan wadah plastik untuk menampungnya, Mia melihat makanan kaleng yang sudah kosong dan teringat akan atap kontainernya. Dengan tali sabuk pengaman yang dipakai peti, Mia menariknya dengan sekuat tenaga yang kini sudah terbuka dan Mia bisa menghirup udara lebih banyak dan sinar matahari juga. Tapi tetap saja mereka masih berada di tengah hamparan laut. Saat mengganti popok bayinya, Mia melemparkan popok kotor ke laut dan ikan-ikan mulai berdatangan. Mia menjadi tertarik dan ingin mencoba menangkap ikan-ikan itu dengan melempar besi yang diikat tali, yang tapi tentu saja hasilnya nihil, tidak mendapatkan apapun. Mia yang putus asa melentangkan tubuhnya melihat ke atas yang ternyata ada pesawat yang lewat di sana. Mia dengan terburu-buru mengambil kaca untuk menandakan dirinya ada di sana. Tapi saat akan naik kembali, paha Mia sobek tergores atap kontainer yang runcing. Di malam hari, setelah Mia menjahit kakinya, Mia membuat sebuah jaring dari kabel-kabel earphone. Setelahnya Mia mencoba hasilnya dengan popok sebagai umpannya dan akhirnya satu ikan tertangkap. Mia akhirnya bisa makan lagi meski itu adalah ikan mentah. Sekarang hari ke-9, Mia dengan rutinitasnya mengeluarkan air melalui lubang dan sekarang mempunyai stok ikan yang banyak yang disimpannya di wadah plastik. Di malam-malam tenangnya, Mia bercerita pada bayinya
tentang bagaimana anak pertamanya Uma dan suaminya Nico. Sekarang Nico akhirnya menghubunginya lagi setelah sekian lama. Nico mengatakan tidak bisa menjemputnya karena Nico sudah ditembak saat akan kabur dari kontainer karena para penjaga menemukannya bersembunyi. Mia sangat sedih mendengarnya hingga menangis mendengar Nico tidak bisa selamat. Di hari ke-26, Mia sudah harus pindah ke atas kontainer karena air laut sudah penuh melebihi batas maksimal tubuhnya. Mia membuat kotak yang bisa mengapung untuk bayinya juga. Tiba-tiba burung camar hinggap di sana yang membuat Mia cukup senang karena artinya harusnya mereka tidak jauh dari pulau. Malam harinya, kontainer itu mengeluarkan suara keras yang ternyata lubang membesar yang membuat air masuk lebih cepat. Mia melihat kotak berisi snack yang di dalam kontainer dan mencoba mengambilnya, tapi di luar sana bayinya sudah hanyut terbawa air. Saat akan kembali, Mia terjerat sabuk pengaman peti yang hingga membuatnya tenggelam. Setelah berusaha melepaskan diri dengan susah payah, Mia berteriak dan panik mencari bayinya. Dengan ditemani suara ikan paus di bawahnya, Mia tetap mencari Noah. Bayinya akhirnya bangun dan menangis yang membuat Mia bisa menemukannya. Mia tetap bertahan dengan sekuat tenaga dengan berapung bersama bayinya. Dan akhirnya sebuah perahu kecil berisi keluarga. Ada yang melihat bayinya dan menyelamatkannya karena mereka penasaran bagaimana bayi itu berada di sana dan di mana orang tuanya. Melihat sebuah kabel, mereka mulai menariknya dan Mia akhirnya muncul dari dalam laut yang sudah tenggelam. Wanita itu mencoba memberinya napas buatan, berharap Mia bangun. Tidak putus asa karena mendengar bayinya, Mia akhirnya terbangun. Dengan linglung mencari bayinya, Mia akhirnya sadar bahwa dia sekarang sudah selamat.